Depan masih kosong ini. Kartu izin. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati billah yang berbahagia, rahmani wa rahmatullah. Kita datang di sini untuk apa ini? Hah? Untuk menyerah. Menyerah apa? Untuk menyerah. Menyerah. Iya. Karena kita kalau tidak menyerah itu susah hidupnya, ya kan? Bagaimana kita tidak menyerah kepada Allah SWT? Oh, kita ini bikinan Dia. Kita kalau mau hidup bebas, ya kita diberi hak juga sih, tapi hanya selama di dunia. Ya dong, itu pun nggak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia, dan setelah mati akan sengsara. Gitu. Iya Pak, di dunia belum tentu dapat gitu, nggak dapat dan mati nggak dapat, mati nggak dapat. Jadi kita ini hanya mau datang menyiapkan diri bagaimana mau diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Ya makanya kita kan judulnya apa sejak kemarin judulnya? Judulnya kan menyerah kan? Ad-dinu al-islami kan gitu. Kita kan adil islami, kita memang mesti begitu. Ya kita hanya bagaimana dididik jadi orang yang mau menyerah kepada Allah. Bermana apa? Mau mengikuti, mau din, mau tunduk, mau patuh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penutup semua agama, ya kan? Yang jelas tapi agama yang beliau bawa adalah disempurnakan oleh Allah, ya kan? Dan bila kita mau tunduk, mau patuh, mau pasrah kepada Allah dengan agamanya, itu justru akan menyempurnakan nikmat. Ya akan menyempurnakan nikmat semua yang ada ini dengan Islam, dengan kita pasrah, menyerah kepada Allah, mentauhidkannya, tunduk patuh dengan agamanya, itu nikmat-nikmat yang akan sempurna, ya kan? Wa atamadi alaihim an-nikmata. Ya, itu yang akan diridhoi oleh Dia Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita menghadapnya, akan diterima olehnya, kan itu. Jadi kan bahasanya kita kan mau menyerah gitu. Kita kan mau menyerah. Tapi memang gak mudah kita itu suruh menyerah gitu. Sukanya masih semaunya, ya kan? Sukanya maunya bebas gitu. Sukanya maunya bebas.
Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemarin yang kita bahas terakhir kita nomor 4 ya kan kemarin. Nomor 4 bahwasanya ad-dinul islami ini adalah sempurna dalam akidahnya dan sempurna di dalam syariah. Sempurna akidahnya dan sempurna syariah. Ini kita kaji, kita pelajari kita supaya mau menyerah. Ya kan? Kita mau pasrah kepada Dia Subhanahu wa taala, percaya. Kita kan kadang-kadang kalau nyerah pasrah ya nanti kalau sana enak gitu. Ya kalau baik ya. Kita aja mau nyerah ke tempat kita bekerja aja, gajinya kurang ya, jebol sampingan ya, nyambi kadang-kadang apa. Kurang banyak ternyata lebih kurang. Iya, gitu. Karena gak sempurna ya kan? Karena gak sempurna kan gitu. Karena kan kadang ada kata-kata yang menyempurnakan nikmat. Agama kan ada kata-kata menyempurnakan nikmat. Ya, wa atmamtu alaihi nikmati. Ya kan itu. Menyempurnakan nikmat. Maka diterangkan kesempurnaannya di sini, sempurna dalam akidahnya dan sempurna dalam syariatnya. Nah, oleh karena kita harus tahu kesempurnaannya. Jangan sampai gak tahu kesempurnaannya, diberi yang sempurna kita malah protes. Iya kan? Itu banyak orang yang malah nggak mau terima. Apa sempurnanya? Ya sempurna akidahnya dan syariatnya. Apa misalnya yang pertama? Ya'muru bitauhidillahi ta'ala. Itu yang sempurna. Jadi akidah yang sempurna ya, itu kalau memerintahkan mengesahkan Allah. Memerintahkan mengesahkan Allah Ta'ala. Kalau dia tidak memerintahkan ini, malah ada serikat, mengadakan serikat bagi dia Subhanahu wa taala, entah serikat tandingan, entah serikat modal, entah serikat tenaga, atau yang umum tadi serikat perantara, ya kan? 4 itu kan, ada 4 macam tau serikat itu. Nah itu namanya gak sempurna, tidak sempurna dalam akidahnya. Yang sempurna adalah kalau ya'muru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha 'anil syirki. Ya. Itu sudah kita bahas lah kemarin, ya. Terus kemarin sampai nomor 2 selesai. Juga ya'muru bi as-sidqi wa yanha 'anil kadhib. Sekarang nomor 3. Ya. Nomor 3 sekarang. Yuk dibaca yang nomor 3. Ya, dari sini udah sini bacanya. Oh gitu. Yang ketiga, di antara sempurnanya Islam dalam akidahnya dan syariatnya, yang ketiga beliau jelaskan yaitu ya'muru bil adli.
Ya'muru bil adli wa yanha 'anil jawr. Ya'muru fil adli jumlah fi'liyah kan namanya. Karena fi'il dan fa'il ya kan. Mana fi'ilnya? Ya'muru. Mana fa'ilnya ya'muru? Waryanto. Mana fa'ilnya ya'muru? Ya. Fa'ilnya. Fa'il dari ya'muru itu. Takdiruhu kembali ke mana? Nah itu yang antum harus bisa ya kan. Dan kalau bisa berarti sudah lumayan pinter karena tidak kelihatan tapi ngerti kan, udah kayak punya teropong ngerti kan udah. Apa War? Kembali ke mana War? Kembali ke ad-dinul islami, ya kan? Kembali ke situ, ya kembali ke ad-dinul islami. Jadi ad-din al-islami sempurna akidahnya, sempurna syariatnya. Apa kesempurnaannya? Yang ketiga, dia adalah ad-dinul islami ini ya'muru bil adli, memerintahkan keadilan. Jadi kalau kita tuh pakai Islam, menggunakan Islam, maka dari agamanya, ya kan, dari syariatnya, dari akidahnya itu memang sudah mengajarkan adil. Ya kan, ada macam adil. Jadi adilnya itu bukan karena di sidang terus saya tak adil, bukan begitu yang itu. Kamu harus adil ya. Ya saya tobat semua adil kan itu. Itu kalau kita kan itu. Kalau Islam enggak, dari awal dia memang memerintahkan adil. Ya kan? Islam itu agama yang baik. Agama yang baik. Apa kebaikannya? Ya'muru bil adli. Nah itu. Jadi memang dari dasarnya, dari asasnya Islam ini ya'muru bil adli. Islam ini adalah yanha 'anil jawri. Islam memang melarang curang. Hanya yang menjadi perhatian, nggak boleh salah tafsir, ya, itu adalah makna adil. Jadi orang nggak boleh salah dalam menafsirkan adil. Tentu makna adil, sebagaimana yang beliau terangkan di sini, apa itu adil? Al-musawatu bainal mutamasilat wa tafriqu bainal mukhtalifat. Itu makna adil. Jadi apa itu adil? Al-adlu huwa al-musawatu bainal mutamasilati wa tafriqu bainal mukhtalifati. Itu pengertian adil. Al-musawatu ini isim apa, konco? Isim masdar, apa isim fa'il, apa isim maf'ul, isim zaman, makan, isim tafdil, suka mubalaghah, isim jamid, isim dat, ya toh? Isim apa itu al-musawat? Kalau isim jelas isim kan ada alif lamnya ya. Tapi isim apa kita harus tahu gitu. Itu isim apa? Al-musawatu isim apa? Nah, gitu kan. Nah, itu mesti kita harus tahu seperti artinya pas. Ya tahu? Harus ngerti itu isim apa gitu. Coba kalau apa? Masdar. Nah itu betul. Al-musawat apa ya isim masdar. Ya kan? Isim masdar. Apa fi'il madhinya? Yang jawab Taufan.
Wawunya Double. ya wawunya panjang ya. Berarti apa babnya namanya? Ubai. Ya babnya fa'ala. Fa'ala. Ya kan? Fa'ala, ya. Hanya bab fa'ala. Ya kan? Iya. Bab boleh, wazan boleh sama kan gitu. Bab fa'ala. Bab fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Ya kan? Mufa'ala. Betul. Di al-musawatu itu adalah bab fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Nah gitu. Berarti fa-nya apa itu? Terus tamaji sin. Ainnya wawu. Lamnya Alif. lamnya alif, ya betul. Di lamnya alif, ya kan. Fa-nya sin, ainnya wawu, lamnya alif, ya. Di al-musawatu al-musa itu namanya alif mufa'alah. Alif fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Terus alif pada musawa, wa namanya alif lam. Ya kan, lam fi'il. Itu lam fi'il ya kan, itu lam fi'il. Itu lam fi'il. Sehingga artinya dari sawa yusawi ya kan, sawa yusawi gitu. Gimana mana sawa? Persamaan. Jadi saling sama, ya kan, ada alifnya kan, saling dong gitu kan. Nah itu harus saling sama, Ini persamaan ya kan, persamaan atau saling sama. Itu al-musawatu, saling sama, persamaan. Nah, itu. Persamaan bainal mutamasilat. Al-mutamasilat itu isim apa? Deni. Isim fa'il sahih. Isim fa'il, fi'il madhinya apa? Tamasala, ya. Tamasala ya tamasalu, ya kan? Tamasala ya tamasalu, mutamasilun. Ya, mutamasilun. Di mana tamasala ya tamasalu, mutamasilun yang saling semisal. Jadi menyamakan persamaan antara yang semisal. Terus buat tafriq. At-tafriq itu isim apa? Ibnu Sikit. Isim apa? At-tafriq. Gak jauh, pilih salah satu. Pilih aja yang mantap. Apa? Ya kalau al-musawat itu masdar, at-tafriq juga masdar. Kan itu buat tafriq kan atofnya ke at-tafriq kan atof ke al-musawat, ya kan? At-tafriqu itu atof ke al-musawat, bukan atof ke al-mutamasilati, ya kan? Bukan, at-tafriq atof ke al-musawat. Jadi dia juga masdar, ya kan? Dia masdar. Apa fi'il madhinya itu? Susilo? Ya, farraqa yufarriqu tafriqan, ya kan? At-tafriqu bainal
Mukhtala apa mukhtali itu tadi bacanya? Sekali. Bukan mukhtala. Hah? Mukhtali ya? Sekali. Apa bedanya mukhtala sama mukhtali itu? Bedanya apa? Maf'ul sama fa'il. Ya, kalau mukhtalifati fa'il, kalau mukhtalafati maf'ul. Ya kan? Ya, betul begitu. Sini isim fa'il. Jadi membedakan antara yang beda. Itu demikian. Jadi bermakna ya memberikan yang punya hak sesuai haknya. Ya kan? Proporsional, sesuai haknya masing-masing, mendudukannya sesuai kedudukannya masing-masing. Tidak boleh adil itu apa? Dipukul rata. Jadi kalau orang yang curang memang, kalau orang yang dolim iya ngertinya dipukul rata, dipukul sama. Apalagi sesama orang, sesama manusia dan hamba. Kalau orang-orang begitu aja dengan Tuhan aja menyamakan dengan selain Tuhan, kan gitu. Itu kalau orang yang menyimpang, orang yang musyrik itu sampai-sampai kok sesama orang, Tuhan aja disamakan dengan makhluk kan gitu. Maunya kan gitu. Maunya kan begitu mereka. Disamakan. Tapi itu tentunya bukan kebenaran. Itu bukan kebenaran kalau menyamakan secara mutlak, ya kan? Kalau menyamakan Allah dengan selainnya namanya apa? Ya namanya musyrik. Ya namanya musyrik. Menyamakan Allah dengan selainnya namanya musyrik. Dan menyamakan di situ juga dalam Al-Qur'an dengan bahasa adil. Dan bahasa adil, coba kalau lihat di Al-Qur'an ada bahasa adil. Misalnya bisa kau lihat dalam Al-Quran. Misalnya surat apa itu? Ya'dilun gitu, Ya'dilun. Misalnya Al-An'am ayat 1. Al-An'am ayat 1 misalnya. Coba buka Al-An'am ayat 1. Al-An'am ayat 1. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Apa ya'dilun? Adil, menyamakan. Menyamakan apa? Menyamakan makhluk dengan Allah dalam pengagungan. Dalam pengagungan, dalam ibadah. Kan gitu. Adil, bukan adil. Nah ini namanya adil yang salah. Bahkan syirik besar, ya kan? Karena apa? Asal menyamakan, padahal beda antara al-khaliqu wal makhluk. Antara al-khaliq dengan makhluk itu beda. Kalau al-khaliq bagaimana? Kalau al-khaliq ya kedudukannya apa? Apa kedudukan al-khaliq? Kedudukannya alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda. Kan gitu. Itu kedudukannya al-khaliq demikian. Segala puji baginya, kan gitu. Segala puji baginya yang menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan menciptakan kegelapan dan cahaya. Itu kedudukan al-khaliq. Kalau selainnya seperti itu, tapi orang kafir menyamakan. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun.
Ini ya'dilun sifatnya orang kafir. Ya kasih nih kan? Ya'dilun adil sifatnya orang kafir. Kenapa? Karena adil yang secara mutlak menyamakan pukul rata sampai pun Tuhan dengan makhluk, pencipta dengan makhluk diciptakan disamakan. Nah, itu cirinya orang kafir. Ya kan? Itu jadi orang kafir begitu. Jadi nggak boleh asal menyamakan, itu bukan adil, bahkan syirkun akbar. Kan itu. Kalau sampai menyamakan asal sama, sampai menyamakan al-khaliqu wal makhluqu. Itu di Al-Quran berapa tempat seperti itu? Di Al-Quran berapa tempat? Al-An'am ayat 1. Yang kedua Al-An'am ayat 150. Ya. Kemudian juga nanti surat An-Naml ayat 60. Ya. Ustaz, artinya ini ya, secara maknanya yang al-adil tadi. Bainal mutamasilat Sampai dengan yang wa tahriku bainal mukhtalifat. Ya. Persamaan antara yang haknya sama dan membedakan antara yang haknya beda diberikan sesuai haknya masing-masing, sesuai kadarnya masing-masing. Kan begitu. Itu maknanya, ada begitu. Itu makna adil. Ya. Tidak boleh asal sama. sudah haknya saya. Iya, sesuai haknya masing-masing. Jadi kalau Tuhan itu berhak disembah itu bukan angkuh ya, memang begitu kebudayaan itu yang benar kan gitu. Memang kalau Tuhan yang menciptakan itu bersembah itu ya memang benar. Memang dia yang menciptakan. Jangan dikatakan Tuhan mentang-mentang menciptakan kemudian suruh menyembah. Ya, emangnya benar begitu ya kan? Emangnya benar begitu. Memang dia menciptakan itu memang agung kan gitu. Dia penguasa, dia pemilik kan demikian, maka berhak disembah. Dan nggak boleh menyembah yang itu bukan pencipta. Tidak boleh menyembah yang dia bukan pencipta, walaupun dia bisa mengganggu. Dia bisa mengganggu karena banyak pihak-pihak yang menyembah Tuhan itu karena yang dia sembah diyakini suka mengganggu jika tidak disembah kan itu. Itu banyak orang yang bahkan kaum yang terpikir karena hal tersebut kan demikian. Ya, seperti filah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau jelaskan walaisal adlu, dan tidaklah yang dinamakan adil itu adalah al-musawata, al-mutlaqata. Al-musawata itu apa? Nasab. Kenapa nasab al-musawata? Khobar dari laisa. Bukanlah adil itu, bukanlah yang dimaksudkan adil adalah al-musawatal mutlaqatan, persamaan secara mutlak tanpa membedakan yang berbeda. Yang penting pokoknya sama secara mutlak, apapun sama semua. Nah, kan itu. Pokoknya semua harus sama. Itu namanya bukan adil. Itu bukan adil kalau semuanya disamakan secara mutlak, walaupun beda tetap dibikin sama. Nah, itu bukan adil namanya, justru itu adilnya versi orang kafir.
hingga mereka pun menyamakan antara al-khaliqu wal makhluku, ya kan itu, menyamakan antara al-khaliqu wal makhluku disamakan. Apalagi menyatakan semua agama sama ya, Ustaz, ya. Itu juga sama, iya. Itu kan nggak boleh menyamakan itu namanya. Itu nggak adil namanya. Iya, itu juga nggak adil. Nggak boleh bilang semua agama sama. Kalau maknanya semua agama itu pintu ke surga, nggak bisa. Ya. Dapat dikatakan sebagai orang yang musyrik. Ya bisa juga. Ya bisa. Kan tinggal nanti dari kata-kata itu nanti kan dia mesti menyamakan antara Tuhan dengan selainnya kan gitu. Karena konsekuensi perkataan tersebut kan. Ustaz, penuhanan atau penganak Tuhanan Isa bagi Nasrani itu juga salah satu keadilan mereka menyamakan itu. Ya tentu aja dalam masalah ibadah, iya, ya kan? Dalam masalah ibadah, iya kan gitu. Mereka menyamakan antara menyembah Allah dengan menyembah makhluk, ya kan? Menyembah makhluk pun makhluknya pasti mereka diyakini anaknya, ya kan? Diyakini anaknya, tapi anaknya kan versi mereka kan begitu ya kan? Versi mereka bilangnya anaknya. Kalau kita katakan Allah nggak punya anak, nggak membutuhkan anak, ya kan? Allah nggak membutuhkan anak, lam ya kan? Allah nggak beranak, itu sudah ya kira kita dia nggak beranak. Kenapa Allah nggak beranak? Tadi? Nah, ya kenapa dia nggak beranak? Karena Allah itu adalah bukan makhluk. Gitu ya. Ya. Ya, dia Ta'ala tidak beranak karena dia maha kaya. Karena kesempurnaan kekayaannya. Iya, karena kesempurnaan kekayaannya maka dia nggak butuh anak. Dia maha kaya. Dia sempurna kekayaannya sehingga dia nggak butuh anak. Bukan tidak bisa beranak. Memang dia sempurna kekayaannya nggak butuh anak. Bukan nggak bisa beranak, tapi nggak butuh beranak. Dia nggak butuh anak. Nggak butuh anak karena dia kalau antum kan butuh anak. Butuh yang mendoakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kan gitu. Butuh begitu ya kan? Butuh. Jadi Ustaz namanya ini aplikasi dalam kehidupan ini mengenai berkaitan dengan yang tadi. Kalau dalam pengucapan kita dalam muamalah dengan kehidupan non muslim, apa kita salah mengucapkan selamat hari raya? Jadi kita selamat, jadi kan menyambung dengan pertanyaan saya tadi. Wah itu selamat Natal misalnya, selamat hari raya, bilang itu dengan mengucapkan itu apa juga termasuk kita di sini melanggar yang mungkin adil. Melanggar apa maksudnya? Ya perintah tadi di Islam tadi. Ya. Ya kita sendiri kan harus tahu ya kan apa itu kata selamat kan gitu. Kita harus tahu apa itu selamat, apa makna selamat kan gitu. Nah, kalau antum mengucapkan selamat itu dan dia nggak selamat gimana? Kamu katakan selamat? Ya iya. Kamu kan namanya memperdaya dia nanti. Dia tidak selamat kau bilang selamat. Kita kan sudah adil kan bilang kan itu. Kalau itu benar ya diapresiasi ya kan. Kalau itu tidak benar ya jangan dikatakan
celaka. Tapi ya saya tahu celaka. Juga nggak ketemu celaka, nggak juga kan, nggak juga. Karena kita kan kita sama mereka kan apa namanya nggak boleh ambil jarak. Bermakna kita kan pengen menasehatinya. Jadi kita tidak ambil jarak atau nggak pasang jarak. Kita nggak boleh menjauh, tapi juga tidak mengatakan dia benar, dia selamat. Cuma kita tetap tidak menjauhkan diri, tapi biar dekat untuk menyampaikan petunjuk. Ya, nggak menyampaikan nasihat. Jadi begitu. Tapi untuk dekat dengan dia tidak boleh membenarkan yang dia salah, ya kan? Itu dah. Jadi begitu. Ya yang itu memang perlunya ilmu sih bang. Kita biar makanya dari ilmu nanti kita bisa banyak pahala kan situ. Karena bersikap bisa pas, ya kan? Bisa pas bersikap. Jadi kita beda itu tidak emosi, tapi beda juga nggak membenarkan yang salah, tapi beda tetap bisa tahan diri kan itu untuk berbuat baik kepada dia yang gitu. Itu ya Pak. Adapun al-adlu diartikan al-musawatul mutlaqah itu apa ya Pak? Itu yang dikubihi ba'dun nas. Itu apa yang diucapkan oleh sebagian manusia. Memang sebagian manusia begitu pendapatnya, begitu pengertiannya, bahwasanya adil harus al-musawatu al-mutlaqah. Ya. Hina yaqul, ketika sebagian mereka itu mengatakan dinul islami dinul musawati wa yutliku. Agama Islam agama persamaan. Terus titik. Yutliku itu titik itu kan. Titiknya itu keliru. Tidak boleh kita menyamakan semua hal dengan dalil agama Islam, agama keadilan. Itu titik. Nah itu. Terus maknanya apa takdirnya? Menyamakan semuanya walaupun bainal mukhtalifah. Ya kan? Bainal mukhtalifah. Itu titik itu salah, enggak bisa. Karena adil dalam Islam wajib dipahami apa? Al-musawatu bainal mutamasilati wat tafriqu bainal mukhtalifati. Fa inal musawata bainal mukhtalifati, maka sesungguhnya persamaan antara yang berbeda beda adalah jawrun. Namanya curang. Walaupun itu menyamakan itu curang karena antara yang berbeda, ya kan, namanya curang. Layak di Islam itu tidak dibawa oleh Islam. Islam tidak datang membawa kecurangan. Membawa apa? Al-musawatu bainal mukhtalifat. Tidak datang membawa persamaan antara yang berbeda beda. Itu enggak dibawa oleh Islam. Itu bukan bawaan Islam. Enggak seperti itu. Dan kalaupun ada yang melakukan dengan perjuangan yang dahsyat, la yuhmadu fa'iluhu, pelakunya yang menyamakan semua pihak, disamakan semua, la yuhmadu fa'ilu, fa'ilnya pelaku, ya tidaklah terpuji. Tidak terpuji itu bukan kebaikan, itu bukan kemuliaan, maka dia dipuji karena itu adalah namanya jawrun. Dan namanya jawrun, namanya curang. Memang harus mengakui Allah kan gitu kan, dan dia adalah beda dengan semua yang selainnya. Mengakui Allah dia Ta'ala beda dengan selainnya. Allah itu ahad, satu, tapi satunya Allah apa?
beda dengan satunya masing-masing kita, ya kan? Apa bedanya? Satunya Allah adalah As-Somadu. As-Somadu, Allahus Somad, ya kan? Allahus Somad, Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Adapun satu-satunya kita ini semuanya ketergantungan. Semuanya ketergantungan semua, ya kan? Semuanya ketergantungan. Kamu ketergantungan enggak? Sama apa? Sama bumi. Kamu tuh walaupun di permukaan bumi, kamu tuh ketergantungan sama bumi. Kamu tanpa bumi nggak bisa kamu. Kamu ketergantungan sama bumi, ketergantungan sama udara, ya toh? Ketergantungan sama udara, ketergantungan sama udara gimana? Jangan bilang saya itu nggak pernah cari udara tadi itu. Kamu nggak bisa mencari itu, orang beli gitu ya. Saya itu nggak pernah mencari udara. Nggak pernah mencari, kamu udara diberi kok. Gimana nggak mencari? Saya nggak mencari udara. Iya itu karena dia kan sumo, dicari angin. Dia sumo cari angin, kan cari udara kan dia kan cari ini obat keringat. Dia cari angin, nggak cari udara. Nah, dia ketergantungan sama udara. Ya, itu satu. Allah dia tempat bergantung, sedangkan manusia semuanya ketergantungan. Ketergantungan semua ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmatnya tidak pernah manusia bisa melanjutkan kehidupannya. Terus yang kedua, kita mesti sebaiknya yalik. Kan itu. Kita sebaiknya beranak. Karena kita nggak maha suci. Kita nggak maha suci, kita nggak sempurna, kita nggak bisa lepas dari salah, ya kan? Nggak lepas dari kekurangan dan kelemahan, sehingga kita membutuhkan apa? Anak. Kita membutuhkan anak, sebagaimana kita pernah membutuhkan apa? Apa Edi? Kita membutuhkan anak apa Edi? Sebagaimana kita mana Edi? Edi, kita membutuhkan anak sebagaimana kita pernah membutuhkan orang tua. Ya kan gitu. Kita pernah membutuhkan orang tua. Kita pernah membutuhkan orang tua, walaupun sekarang kita nggak butuh orang tua barangkali ya. Kita pernah butuh orang tua, betul nggak? Kapan Pak? Pas kita butuh orang tua? Saya masih kecil. Waktu yulat. Waktu dilahirkan. Ya itu. Waktu dilahirkan. Nah, kalau dia Ta'ala nggak pernah butuh siapapun, maka dia pun juga walam yulat. Dia nggak butuh siapapun, sampai pun dia nggak butuh dilahirkan juga. Karena kalau dilahirkan berarti pernah butuh. Ya kan pernah butuh. Yang itu. Yang terakhir, esanya dia Ta'ala, dia esa, dia satu dia apa? Satu dia Ta'ala adalah perkasa, kuat tanpa tandingan, tanpa sepadan, tanpa yang sevisi dan semisi. Dia maha kuat. Dia seorang diri, sendirian. Dia maha kuat. Kalau kita sendiri-sendiri lemah, ya kan? Lemah. Kita sendiri-sendiri lemah. Di sini aja juga gurunya banyak yang nggak satu toh. Kalau guru satu mungkin do ujul. Udah nggak lagi di sini udah. Cuman satu gurunya nggak puas kan itu. Cuman satu kan itu. Nggak bisa. Kita harus
bersama-sama, yang sevisi, yang semisi, ya kan, yang semaksud, baru berkumpul menjadi kuat. Itu kita. Kalau dia ta'ala nggak perlu seperti itu, dia cukup sendirian, nggak butuh yang sebanding, yang sekufu bahasa Arabnya, sekufu, walam yakun lahu kufuwan ahad, kan gitu ya kan, walam yakun lahu kufuwan ahad, nggak perlu yang sekufu. Kalau kita harus sekufu, mas sekufu kita lipatan kas sendiri mas sekufu. Kita sekufu yang sepadan, yang semisal, sevisi, semisi, gitu kan. Kita baru nanti kuat, dan itu kita baru kuat. Kita Allah nggak perlu itu, udah maha kuat. Dia maha kuat. Yaitu ikhwan yang berbahagia. Oleh karenanya kita nggak mungkin menyamakan dia dengan selainnya, nggak mungkin disamakan. Kalau menyamakan itu namanya bukan adil, ya kan? Itu tidak, namanya nggak menempatkan pada tempatnya, tidak menempatkan pada tempatnya, layak dibihil selam. Kalau kita adil menyamakan, malah apa? Syirik, ya kan? Kita nggak boleh menyamakan itu antara Allah dengan selainnya disamakan. Ya, layak dibihil Islam. Islam tidak datang dengan membawa jawrun, membawa al-musawatu bainal mukhtalifah. Itu ya Pak ya. Nah, itu nomor 3. Nomor 4 sekarang dibaca. Siapa sekarang mau baca? Dini ya. Ya boleh. Ya'muru bil amanati wa yanha 'anil khiyanati. Ya. Jehwa, yang keempat Islam apa? Ya'muru bil amanah. Islam ya'muru bil amanah wa yanha 'anil khiyanah. Ini tentunya kesempurnaan, ya. Itu tentu kesempurnaan, kemuliaan, kesempurnaan akidah, kesempurnaan syariat. Ketika apa? Memerintahkan amanah dan melarang khianat. Dan itu harus kedua-duanya. Tidak boleh hanya melarang khianat, mesti melarang khianat dan juga memerintahkan amanah. Ya, inti begitu. Terus lanjut nomor 5. Nomor siapa nomor 5? Ya. Ya'muru bil mafa'i wa yanha 'anil ghad. Ya. Islam ya'muru bil wafa. Islam akan memerintahkan wafa. Wafa ikhwan? Menepati janji. Wa yanha 'anil ghadri, dan melarang menyelisihi janji. Ya. Islam itu dalam memerintahkan amanah, misalkan contoh ya, misalkan seseorang itu di masyarakatnya dia jadi bendahara masjid, jadi bendahara masjid, keuangannya banyak sekali, ya kan itu kan, ya sus, itu namanya posisi yang basah apa kering sus? Jadi bendahara masjid. Ngeri tahu salahnya basah apa kering ngerti gimana? Diterangkan posisi basah apa kering jawabannya ngerti gitu. Baru keren. Betul. Kalau saya bilang posisi basah. Iya, itu posisi basah. Kita harus mau itu. Bahasanya kenapa? Hah? Bahasanya Iya. Itu basah sekali itu. bahasa apa? Tolong dijelaskan. Ya kita kecipratan faedahnya banyak banget. Kecipratan banyak banget, nggak basah kuyup. Oh, bahasa gue. Iya, kecipratan banyak sekali nggak basah kuyup gitu.
Jadi dulu waktu awal-awal kita di sini itu bendahara kita di pondok itu sering mengeluh gitu. Ustaz, aku dimutasi aja lah. Dan ngapa? Aku sibuk banget bendahara itu. Gimana ya, saya kalau mesti pengajian nggak pernah siap katanya. Biasanya terus. Biasanya dia. Ya gitu. Terus akhirnya saya terangkan, antum itu diberi tempat yang basah kok nggak mau gimana? Nggak adil. Sesuai dengan haknya. Ya. Terus kita kasih hadis, itu kan kita kasih hadis. Itu lihat itu. Lihat hadisnya ini. Al-khazinu al-muslimu ini. Maksudnya al-khazinu al-muslimu al-aminu alladzi yu'ti ma umira bihi thayyiban bihi nafsu ahadul mutasaddiqin. Gitu. Jadi bendahara yang dia muslim, dia amanah, dia menunaikan tugas dengan amanah dengan baik sesuai perintah yang bijaksana, dan dia menunaikan semuanya itu dengan jiwa yang baik, ikhlas gitu. Apa kata Nabi? Dia termasuk salah satu yang bersedekah sejumlah harta yang dia kelola. Itu. Kita itu masih begitu. Bukhari Muslim hadisnya kan gitu. Coba kalau kamu mengelola sebulan 1 miliar, bayangkan. Kau kelola dengan baik, kau simpan dengan baik, kau bacakan dengan benar, dengan hati yang tulus. Kamu kapan bisa sedekah 1 miliar setiap bulan? Saya timnya banyak Ustaz. Lah iyalah, namanya baik. Namanya baik itu tetap tapi kan kita biasa gitu. Kita ada ujian dulu gitu. Kita makanya kita harus konsisten ya kan, kita harus amanah, menunaikan dengan baik gitu. Dan termasuk baik kita nggak boleh asal uangnya habis, nggak boleh begitu. Kita diberi kita misalkan bendahara ibadah Idul Adha, mengumpulkan dana untuk beli sapi. Ya penting terima 25 juta, boy beli 1 juta ya wis aku serampung amanah ya udah. Ya kan gitu. Ya bagaimana 25 juta itu mendapatkan sapi yang sebaik mungkin kan gitu. Enggak boleh yang penting saya enggak korupsi wis tompo selawi tak bayarkan tak belikan selawi. Belinya asal beli ya kan enggak boleh. Itu juga namanya tidak amanah. Ya kan. Itu semua enggak seperti itu. Pengen bagaimana ini uang barokah kan gitu. Dagingnya yang sebaik mungkin. Jadi kalau kamu amanah itu kamu pahalanya besar kan gitu, sesuai kamu termasuk orang yang berpahala, yang mengelola nilai yang kamu jaga itu, dan itu kamu kelola itu, kan gitu kalau bendahara gitu. Dan sudah sama sekali dia masih bendahara sekarang. Saya masih bendahara dari awal sampai sekarang masih bendahara. Ya. Iya, tak mau beli. Tak mau beli dulu gitu. Ya dia kan bendera dan tak mau kasih gitu. Minta mutasi gitu, selesai gitu. Dan sekarang mau masuk bendera. Bendera digaji nggak sih? Bendera digaji nggak? Boleh digaji nggak dari uang itu? Ya. Ya itu tinggal bendara apa gitu kan, itu kan tinggal bendara apa. Bendara masjid. Kan gitu. Ya itu bendara apa kan gitu loh. Itu macam-macam bendara kan. Fasilitas maksudnya, bukan gaji, fasilitas. Iya. Ya kalau dia memang waktunya habis diurusi bendahara terus setiap pekan ya itu saja boleh menerima gaji ya kan. Kan dia kan waktunya habis.
memang itu masjidnya besar, proyeknya besar, kegiatannya banyak, kan itu, sehingga dia memang waktunya habis seharinya berjam-jam dan sepekan tidak ada libur, ya tentu tidak menerima gaji. Kalau bendaharanya di masjid cuma kadang kala kerja sehari cuma 1 jam atau setengah jam, dia beramalnya kapan kalau tidak minta gaji? Maksudnya fasilitas, Ustaz. Ya. Fasilitas, dikasih pulsa. Ya itu tergantung sikonya masing-masing punya kan itu lah. Transport, Tergantung. ke sana, bensin dan Itu lain-lain. nama lain. Itu namanya fasilitas. Nama Ya. lain. Lain ya, kalau itu ada lagi ya. Artinya kan dia maksudnya sebagai bendahara, dia itu mengurusi amanahnya kan itu. Kalau mereka bendahara kurban, beli sapi, itu nanti kendaraan untuk beli sapi itu rakyatnya pakai uangnya siapa? Ya, itu maunya kan itu ya kan. Ustaz. Maunya kan begitu ya. Ya itu sih tentunya sesuai itu aja, sesuai perjanjian loh. Sesuai perjanjian aja. Ya kalau emang yang dibeli kan nanti mau beli 1000 sapi tiap hari keluar kan ya harus digaji ya. Itu namanya kan menzolimi orang yang berdahara itu. Ya, ya kalau cuma beli satu dan terus duit channel kan, ya cuman pulsa 2 MB ya kayaknya kan ya. Cara kita beramal ya kan gitu. Kan tergantung semua dalam sikonya ini kan, sikonya sih. Dewasa bisa menerima fasilitas bisa, nggak salah, tidak salah gitu. Kalau dia memang perlu fasilitas bisa nggak salah. Cuma kalau dia bisa beramal dan memang hanya sedikit dari yang dia miliki kan, alhamdulillah gitu kan. Wah kita kalau bisa banyak pun nggak pakai fasilitas kan juga nggak salah. Kalau bisa loh ya aku bilang, kalau bisa loh. Iya kan? Kalau bisa kenapa? Kenapa pakai kalau bisa? Kan itu. Itu semua kan pahala yang besar bagi yang diberi kemampuan. Tapi bedanya kalau yang diberi amanah tidak mampu operasionalnya ya kan? Ya lain lagi kan itu dong. Ya jadi begitu. Jadi sih bisa boleh ya kan? Bisa boleh. Nama dia memang ini bisa boleh. Ya. Ya mana yang jadi bendahara di tempat yang di situ banyak korupsi itu gimana Ustaz? Ya teman anak sering curhat ke anak dia jadi bendahara di suatu SD itu kepala sekolahnya itu sering ngambil dari duitnya gitu. Itu terus akhirnya dia harus markup. Ngambil atau pinjam? Dia nggak ngambil. Jadi harus markup. Ya dia berdakwah makanya semua harus berdakwah. Diterangkan kemuliaannya amanah kan ini kan, terangkan kita tuh semuanya muslim. Islam yang mulu bil amanah wa yanha anil khianah kan gitu. Kan ini itu makanya ini yang kita pahamkan. Jadi kita di lembaga ini itu sebetulnya hanya mencari pahala. Itu memang kunci makanya emangnya harus ya'muru bil tauhid itu memang kunci. Ya'muru bi tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Itu mana kalau nanti disampaikan bisa dipahami. Tapi yang penting harus ada dakwah ya kan? Ada dakwah. Ya memang kalau nggak ada dakwah semuanya tujuannya itu dunia ya memang ya tadi itu bahasanya dari bahasa yang salah kan gitu. Bahasa yang salah. Dia terpaksa harus memasukkan data gitu tadi menutupi kepala sekolahnya itu dia terkena dosa atau tidak. Dia sering curhatkan gitu. Iya. Kepala sekolahnya sering. Ya gitu banyak itu tidak hanya antum yang diceritain. Itu banyak di banyak tempat kan gitu. Di banyak tempat begitu. Ya dia harus menerangkan sih kan, harus menerangkan. Dia harus berani menerangkan kepada kepalanya atau atasannya kalau semua amanah ya kan, semua amanah. Ya apalagi bendaharanya yang angkat bukan kepalanya.
Ya tahu. Jadi kan tanggung jawab masing-masing kan? Yang itu tanggung jawab masing-masing. Ya, seperti bilang. Ya ini disampaikan aja tadi apa dicek atau apa coba dicek dalilnya tadi biar mantap dalilnya tadi al khazinu al aminu itu coba cari aja di dalam hadisnya ketemu nanti kamu kan HP-nya kan semuanya kan pinter-pinter tau. Orangnya pinter lah. Karena udah pinter-pinter semua HP-nya. Iya hadis lah. Jadi sahih. Ya sahih. Hadisnya sudah sahih. Oh iya. Itu satu hadis saya kirim ke grup itu. Di grup sampai ya? Iya. Bukhari itu. Ya. Itu di Bukhari. Kemudian yang Muslim ada Bukhari Muslim banyak. Itu yang Muslim saya kira juga ada yang Muslim. Ini hadisnya menjelaskan tentang fadilahnya saja, fadilah orang yang mendapatkan pahala di Iya, bendahara kan? bendahara. Iya. Adakah hadis yang menjelaskan tentang haknya dia sebagai bendahara? Haknya seperti yang tadi. Haknya menjadi bendahara itu apa? Oh gitu. Bagaimana kan dalam kisah Umar di Khattab kan ada cerita yang menjelaskan. Itu kan dia mengangkat pegawai-pegawainya itu kan ada bendahara, ada pangkat, Ya. semua itu kan dikasih haknya Ustaz. Nah itu ada nggak hadis yang menyatakan demikian? Dari Rasul? Ya. Itu perlu nanti jadi dulu, saya belum baca soalnya. Nanti lafadznya apa dicari dulu gitu. Nah itu kan tugas Iya. amanah kan tugas. Ya. Ya walhasil kalaupun itu dapatkan sekadar. Sekadarnya benar. Iya. Kalau supaya tidak salah jalan nanti. Iya, tetap sekadarnya. Salah, Intinya sekadarnya. Mengharapkan utamanya di situ, utama adalah haknya itu apa, hak kewajibannya. Nanti di sini kan kewajiban yang melulu nanti jadi ditentukan harus ada di sini. Bukan yang hak
sebentar juga itu. Benar masjid kalau kita cuma bangun masjid kita nggak apa-apa kan, cuma hanya kadang kala nggak banyak ya kan, nggak banyak waktu di maksudnya kan bisa disambi sambil kerja, pekerjaan kita kan bisa. Itu ya nanti ya itu namanya ya tadi inilah berarti kepercayaan kita diberi percaya, alhamdulillah begitu. Kita kalau bisa tanpa fasilitas lebih bagus, ya lebih bagus. Bermakna ya itu nanti kita pertama pahalanya besar, ya kan? Besar. Yang kedua, wong mereka aja mau infak 1 juta, 10 juta, apanya infak tenaga masa nggak mau? Hanya infak pikiran, hanya infak bayar pembelanjaan ke toko, masa saya nggak mau kan gitu. Aku malu lah juga gitu. Mereka aja bisa keluar uang segitu kok, saya hanya suruh pegang terus bayar aja minta jatah. Kan gitu kan. Itu kan intinya kita kan namanya belum beramal gitu loh. Secara hak sih bisa dapat fasilitas, cuma benar-benar dia nggak bisa tanpa fasilitas. Tapi kalau bisa, kenapa dia nggak beramal? Jadi kita bisa malu lah sama mereka yang keluar uang banyak aja bisa banyak keluar. Kapan amalnya maksudnya? Iya, hanya keluar tenaga gitu kan itu kan. Nah kita juga keluar juga, terus berarti kita bendara kita enggak juga, kita keluar dananya juga. Ya kita mending kita mengurangi pengeluaran tenaga biaya kita aja, tapi kita pikirannya free, kan? Kan itu pikirannya free, fasilitasnya free, udah gitu, bagus begitu. Ketimbang kita juga keluar tapi juga itu ngambil bagus free, itu lebih bagus ya kan. Arti kita kan waktu itu sedikit tapi selalu diterima oleh Allah kan gitu, karena jelas gitu kan karena jelas. Nanti menyambung dengan ikhlas dan tidak ikhlas soalnya bisa. Ya pada itu kita ikhlas yang itu saya ikhlas lah. Ikhlas terpaksa. Pikiran. Kalau nggak mau ya dengan tidak ikhlas. Iya kan itu. Jadi yang penting bagi kita penting sekali itu. Kita penting impian. Jadi kita berkorban ya kan, korban tenaga dan pikiran itu masya Allah. Bayangkan kita itu kalau dipercaya oleh masyarakat jadi bendahara, itu kan suatu kepercayaan yang besar. Kalau kita bisa tanpa fasilitas, ya kan, tanpa upah itu kan kita harus beramal pikiran kita, beramal tenaga kita, dan kita sedekah sejumlah kita kelola itu masya Allah. Jangan sampai itu lepas, gara-gara kita minta upah, ya gitu kan. Dan kita kan kalau kita minta upah kan kadang orang nggak terima kan itu, orang nggak apa-apa itu orang banyak itu kan, orang banyak. Ya. Minta upah sama Allah aja. Ya kalau itu lembaga mungkin ya kan, kalau lembaga kayak lembaga apa kan mungkin, karena kan memang itu enggak, kan ada pengurusnya kan, memang itu ada dan memang full di situ kan, kemudian kan lain lagi gitu kan ya, lain lagi. Begitu ya. Kemudian Islam itu tidak boleh hanya suka mengumbar janji. Kalau pas janji lembut, halus ya. Waktu menepati nggak bisa. Ini nggak sesuai Islam. Ya, Islam itu harus berpikir kalau berjanji. Karena janji kan mengambil simpati ya kan, ambil kepercayaan yang begitu. Jadi mesti kita berarti bagaimana menepati. Makanya Islam harus ya'muru bil wafa wa yanha 'anil munkar. Gitu Islam membawa kebaikan. Itu yang sempurna. Yang sempurna harus begitu itu. Jadi tidak mengelabui, tidak al-ghadri ya kan, tidak ingkar janji kan begitu. Ya, harus ya pas antara janji dan menyempurnakan janji. Itu karena ya itu pentingnya menepati janji begitu. Makanya saya memerintahkan untuk berjanji, sebagaimana juga menepati nadar ya kan. Menepati nadar
Badar kan begitu. Media. Terus yuk baca berikutnya. Ya'muru birril walidaini wa yanha 'anil uquqi. Ya. Yang keenam, Islam apa ikhwah? Ya'muru bi birril walidain. Islam sebagai agama yang sempurna, ciri sempurnanya apa? Ciri sempurnanya akidah dan syariatnya itu memerintahkan birrul walidain. Islam memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kalau teori ekonomi memang tidak produktif ya. Kalau masuk orang tua itu. Iyalah. Tidak produktif. Jadi singgung kan? Tidak masuk itu mengganggu karier ya kan. Jadi ya mengganggu betul itu. Menyusahkan itu. Sampai dia lupa. Aku ya tua itu dia itu juga lupa. Aku udah tua terus anakku orang ngurus aku itu dia juga lupa kan itu. Ya memang itu susah memang kalau orang pandangannya material, pandangannya dunia, akidahnya bukan akidah Islam yang dia mencari pahala yaumul kiamah, memang susah untuk berbakti kepada orang tua kan gitu. Susah kan. Tapi kalau tinjauan Islam ya terus kepada siapa kau akan berbuat baik? Kalau kepada kedua orang tuamu kau tidak melakukannya. Bukankah orang tua kedekatnya seseorang, ya kan? Seseorang yang paling dekat dengan kita kan siapa? Orang tua atau anak? Orang tua atau anak? Orang tua atau anak itu yang paling dekat dengan kita kan gitu, ya kan? Gitu ayatnya kan gitu. Orang tua atau anak itu yang paling dekat dengan kita. Terus kalau kepada anak kau mau berbuat baik, kenapa ke orang tua berat? Ya kan gitu. Berarti kamu maunya berarti nggak tahu yang mau cari apa. Jadi kita nggak tahu apa maunya kamu memberi anak. Kalau kamu ke orang tua tidak mau memberi. Bedanya apa? Orang tua sama anak. Padahal dalam tinjauan Islam itu susah diputuskan mana yang lebih dekat bagi seseorang antara bapak atau antara orang tua atau anak, ya kan? Itu susah diputuskan itu mana yang lebih dekat. Itu sama-sama sangat dekat sekali bagi seseorang itu adalah orang tuanya atau anaknya gitu. Makanya itu juga mengingatkan kita itu waktu ngurusi anak itu ikhlas enggak ya? Kita ngurusi anak itu bermakna mencari pahala atau tidak, itu maksud saya kata-kata ikhlas. Kita waktu ngurusi anak itu mencari pahala dari Allah atau tidak gitu. Kalau kita ngurusi anak itu mencari pahala dari Allah, kenapa kita berat mengurusi orang tua? Iya kan begitu. Kalau kita tuh mengurusi anak karena Allah alam dari pahala, tentu juga orang tua sangat berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Maka dalam hadis sungguh merugi, rohima anfumriin, sangat merugi orang itu bila dia mendapati orang tuanya satu atau keduanya di sisinya, kemudian tidak memasukkannya ke dalam surga. Apa artinya? Artinya keberadaan orang tua di sisinya itu tidak membuat dia beramal soleh bil walidain yang membuat dia masuk surga, gitu loh. Itu maksudnya begitu. Sungguh rugi sekali. Jadi kalau orang itu mendapati orang tua di sisinya, dia bermakna mendapatkan ladang yang besar untuk dia beramal soleh, yang dengan amal itu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.
Ya itu ikhwah. Makanya Islam mengerti itu, yaitu kemuliaannya Islam. Islam ya'muru bil birril walidain. Ya memang itu agama yang sempurna akidahnya. Jadi jangan mikir investasinya hanya hari tua, sehingga orang tua udah mengganggu investasi ya. Kalau kita mikirnya akhirat, orang tua justru tempat investasi kan itu kan, tempat investasi yang besar kan itu untuk memasukkan anak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sempurnanya akidah Islam. Makanya Islam adalah agama yang sempurna akidahnya dan syariahnya. Nah, karena sempurna akidahnya syariahnya, maka Islam ya'muru bibiril walidain wa yanha 'anil uquqi dan melarang untuk durhaka. Jadi kalau akidahnya enggak kuat ya makanya enggak nyuruh berbakti kepada orang tua, kan nggak ada untungnya kan itu, nggak ada untungnya walaupun dulunya dia paling wong tua ukur ya kan itu orang-orang udah nggak prospek lagi bagi dia gitu. Karena memang akidahnya nggak bener akidah itu sama orang tua yang jelas dia merasakan langsung melihatnya gitu. Apalagi Tuhan yang mungkin dia melihatnya, maka sudah menyembah Tuhan kan itu ya kan, nggak nyembah Tuhan juga, nggak menyembah yang menciptakan dirinya. Ya itu ya, Islam ini jadi kalau Islam itu ya'muru bil walidaini wa yanha 'anil uquq, itu memang karena sempurnanya akidah. Ya karena sempurnanya akidah. Sempurnanya keyakinan Islam bahwa ini Islam itu memang mengajarkan keyakinan yang sahihah, keyakinan yang sempurna, maka dibuktikan dengan ya'muru bibiril walidaini wa yanha 'anil uquqi. Nah gitu. Baru orang tua awam saja itu banyak yang melihat kalau yang saya pantau itu pilih melok anaknya sing wis ngaji ya. Arep jane anak sing ngaji ki mau rapaten duwe. Ya ta. Tanya mesti pilih aku melok kae wae. Itu sing wis ngaji itu begitu. Itu ya kalau saya pantau begitu yang saya ketuk-ketuk yang di lapangan yang berbeda. Kalau saya yang saya tahu begitu. Banyak sekali orang-orang tua itu pengennya ikut seperti ya kayak kita itu gitu. Dalam setelah tua aku melok kowe wae kan gitu. Itu di anak yang udah ngaji itu dia ikuti ya. Dia tahu berbakti ya kan, tahu berbakti dan tahu dia niatnya tulus mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbakti kepada orang tua. Sehingga juga ini anak enggak akan berkata kepada bapak ibunya kan gitu. Iya juga, tentu juga masih ada, masih berkelanjutan. Gak mungkin lah sama Umi lupa. Umi kapan meninggal udah 20 tahun masih ingat masih. Ya masih ingat kapan masih ingat sama ibu kan gitu. Kalau sama ibu lupa, sama Tuhan juga lupa saya kira. Ya. Ya lanjut yuk nomor 7 Eva. Ya'muru bisilatil arhami wa hul aqarib wa yanha 'anil qati'ati. Ya, Islam ya Pak, yang ketujuh apa? Islam memerintahkan bisilatil arham. Apa itu mana silah Pak? Silah itu faknya apa silah itu?
Apa faknya silah? Tadi sampai mana tadi? Giliran pertanyaan tadi sampai mana? Biasa. Oh ya. Berarti sekarang ya sila. Sila itu fa'ilnya apa? Fa'ilnya sila. Fa'ilnya sila. Yang jawab sekarang siapa? Hindro ya? Siapa namanya? Namanya antum itu siapa? Anwar ya. Absen 1 Pak Anwar ya, Pak Anwar. Ayo akhi Anwar ya. Faknya ya, faknya Pak. Faknya shot. Bukanlah, coba lain lagi coba Anwar. Jangan shot. Atau berapa? Indro Pak ya, Indro yang itu ya. Indro ini yang Anwar ya. Gimana Anwar? Jangan shot lah, Pak jangan shot. Kalau paknya shot, kamu saya kerja di paknya shot, ainnya lam, lamnya apa? Tak butuh nggak ada lah, iya kan? Nggak mungkin paknya shot, ainnya lam, lamnya tak marbutoh ya nggak ada kayak gitu. Nggak pernah ada lah lamnya tak marbutoh gitu, ya kan? Nah ini wah kamu cirinya pinter itu, tahu ada yang nggak kelihatan tuh harus tahu. Tahu yang nggak kelihatan nih, udah tahu? Faknya apa? Faknya Nah gitu sekarang pinter tau kan itu. Kan tadi belum belajar. Sekarang dia kan belajar kan bukan? Sekarang belajar dan dimarahin dia diem aja gitu. Kalau dimarahin dia mutung udah gak jadi pinter juga. Dimarahin mutung gak jadi pinter juga sama kan gitu. Jadi faknya wawu kan? Faknya wawu. Shot itu apa? Ain. Lamnya lam. Tapi dari apa? Dari wasola yasilu. Wasola yasilu kan, wasola yasilu kan gitu. Itu dari wasola yasilu. Berarti mana makna silah, Pak? Menyambung, ya kan? Menyambung. Di Islam memerintahkan bisilatil arham. Apa itu arham, ya Pak? Mana arham? Mana arham? Makna arham akorib di situ ada loh, astagfirullahaladzim. Mana arham? Akorib. Di menyambung akorib gitu. Menyambung akorib. Jadi maksudnya arham itu akorib begitu, menyambung akorib. Tidak hanya menyambung saudara kandung, tidak hanya yang serahim saja gitu. Kalau kamu sama kakakmu kan serahim, iya dong. Ya. Kalau kamu sama anaknya paman, sepupu, ya kan? Sepupu kalau kamu sama kakak serahim, kamu sama anaknya paman sepupu kan gitu. Kamu sama anaknya lagi sebetis kan gitu. Jadi kan memang begitu memang namanya. Iya. Kan gitu namanya. Cuman kita itu jauh mau sebetis
sekandung aja udah nggak akur mau sebetis. Makanya ditekankan di sini adalah tidak hanya sekandung, bahkan harus akorib. Nah itu sampai sebetis itu. Itu sampai sebetis banget bawahnya betis. Kita kan ada lagi bawah betis, masih ada betis, masih ada telapak kaki ya, masih ada telapak kaki, masih ada lagi makanya. Kalau sekandung kan sebapak ibu. Kalau satu mbah kan sepupu, ya kan? Kalau mbah kedua kan sebetis, kan gitu ya kan? Mbah ketiga kan nanti sekaki, mbah keempat setelapak kaki, kan gitu. Itu kan begitu. Makanya apa makna akorib? Mbah keempat. Mbah keempat. Itu akorib mbah keempat. Iya, itu namanya akhor itu begitu, mbah keempat itu. Nah, kitanya yang udah jauh, kita sebut aja terus angin dikumpul gitu. Makanya kita nggak ada keluarga apa itu udah nggak punya. Makanya kita biasanya punya keluarga. Nanti kita namanya keluarga mbah keberapa, kan itu arti kan bagus begitu kan itu. Mbah keberapa kan itu. Ini keluarga Fadli itu. Keluarga Fadli ini bagus. Kalau dia bisa mengumpulkan sampai anak, cucu, cicit, berarti kan bagus. Ini keluarga Pak Fadli, ya itu berarti kan sampai dari cucu yang berapa? Wah itu kalau dia bisa mengumpulkan bagus sekali. Tantangan bagi mas-mas kita bisa nggak begitu? Iya. Itu sambung terus, gitu loh. Itu bisa sambung terus, itu diperintahkan oleh Islam. Ya, itu Islam memerintahkan umatnya dengan mereka semua itu selalu sambung dan tidak putus, dan kita diperintahkan di pihak menyambung. Ya, kita diperintahkan di pihak menyambung, bermakna mereka-mereka yang memutus kita menyambung. Kita tidak boleh hanya membalas yang berbuat baik kepada kita. Kalau membalas yang berbuat baik kepada kita namanya bukan silah namanya. Ya namanya membalas. Itu namanya membalas. Itu namanya yukafi, namanya membalas. Nah, yang dimaksud dengan menyambung adalah mereka yang memutus kita tetap sambung dengan salam, sambung dengan ziarah, gitu. Ya dengan blutah ya oleh, ya kan. Juga boleh pakai blutah juga boleh pakai blutah juga. Nyambung pakai HP WA saja. Media sosial kan bisa. Iya. Enggak apa-apa. Zoom. Tapi ya nanti nggak tahu berapa faedahnya ya kan itu. Berapa faedahnya. Itu intinya ini bukti sempurnanya akidah dan syariat Islam. Jadi akidah yang sempurna itu mampu memerintahkan umatnya untuk menyambung akorib. Dan menyambung akorib ini tidak mudah. Coba pakai ini dasar Islam ya kan, dasar mencari pahala kan itu, mencari pahala. Ya kalau dasarnya hanya untuk dunia ya semuanya mau. Ya kan semuanya mau. Tapi kita nggak boleh dasarnya untung dunia. Kita harus dasarnya apa? Mencari pahala akhirat. Begitu. Mencari pahala di yaumul qiyamah. Kita nggak boleh interaksi hanya karena pertimbangan keuntungan dunia. Itu ya nomor 7 ya.
Nomor 8, jadi Islam melarang qati'ah, melarang ya melarang memutus hubungan. Kita jangan sampai memutus hubungan sama kerabat, mutus, sama sekandung putus, atau sama sekandung sambung, sama sepupu putus, sama sepupu sambung, sama sebetis putus. Itu juga berat itu. Kita sepupu aja susah pengalaman saya. Mengumpulkan sepupu aja nggak mudah. Saya di keluarga istri itu kalau kumpul sampai sepupu itu 100 lebih. 100 lebih. Itu bisa kumpul setahun sekali. Tapi ini udah selama ini nggak kumpul selama Covid ini. Kumpul terakhir pas mau Covid itu. Kumpul terakhir. Iya. 19 berarti kumpul terakhir 19. Itu kumpul sekali, kumpul di Tawangmangu yang terakhir kemarin. Kumpul di sana, terus pengajian biasa. Kalau gue pengajian aja kumpul pengajian, itu bagus sekali. Jadi nggak ada arisan. Ya kamu arisan datang. Kalau kita nggak pakai arisan, sengaja nggak pakai arisan. Makan-makan. Kalau kita seringnya awalnya dulu pokoknya pengajian dah, nggak makan juga. Makan juga tapi makan. Nggak pada mulanya. Dulu diambil jam 8 sampai jam 9 pagi tiap bulan gitu. Tiap bulan sejam aja pengajian gitu. Jam 9 lama-lama pakai makan. Tapi ya lama-lama pakai makan. Maksudnya begini, maksudnya lama-lama aja udah ngaji itu udah siap ngasih makan gitu loh. Kalau awal-awal kan nggak siap ngasih makan. Belum ngaji. Karena belum ngaji kan gitu. Kan belum bisa beramal, lama bisa beramal mau ngasih makan. Lama begitu. Terus juga itu banyak problem selesai, belum masalah. Hilang masalahnya, nggak ada komunikasi. Karena datang nggak bawa beban. Yang nggak datang malah malu. Kenapa nggak datang? Nggak ada bayar apa-apa. Kan nggak ada bayar apa-apa kan gitu. Dia nggak mau, dia harus datang karena nggak ada biaya. Kalau ada arisan kan, aku nggak ikut arisan kan gitu. Saya nggak kuat bayar. Itu dari saudara, lama-lama sama sepupu gitu. Bapak sepupu cuma setahun sekali. Itu bagus sekali kumpul keluarga gitu. Ya, pengajian aja. Kalau saya justru kalau diundang arisan malah nggak pengajian, jadi izin. Lah ya. Itu memang dari itu, makanya jangan memalingkan niat atau akhirnya, sehingga yang utama kan nggak tercapai karena akhirnya mereka yang penting bayar deh, ya yang penting bayar, yang penting bukan mendengarkan tausiahnya ketika ada acara apa juga arisan. Ini satu sisi, yang sesisi nggak kuat bayar, yang sesisi yang penting bayar, pengajiannya nggak jadi, nggak maksimal. Makanya kita memutuskan pokoknya nggak ada arisan, nah, gitu. Kita biaya kumpul pengajian tok, gitu. Pengajian aja kan gitu. Kalau emang nanti berat ngasih makan, kita jam 8 pagi, jam 9. Nanti nggak nabrak jam makan, nggak ngasih nggak masalah, karena nggak nabrak jam makan. Nggak nabrak jam makan. Gitu kan artinya ya ini ya cerita untuk apa namanya ya celah-celah untuk kita tuh kumpul dengan keluarga ya kan. Kita mengumpulkan mereka untuk silatul arham ya kan. Kita menyambung mereka karena ada yang putus.
Yang isi antum saja di kalau pengajian keluarga, antum isi sendiri kan bagus. Iya kan, isi sendiri. Udah lulus kan? Bacanya ini. Nanti bagus. Yang penting punya tekad dulu aja, punya tekad nanti kan dimudahkan. Makanya ini kan kalau untuk punya tekad bukan kok ingin lulus ya kan, nggak mau lolos ya kan. Senangnya pasti makan dulu. Jangan makan. Ya ngasih makan kalau ada yang sih nggak masalah, tapi kan nanti kan berat yang lainnya dong. Di sisi yang lain itu berat, di sisi yang lain kalau belum mau beramal kan dia jadi alasan. Aku kok rawani ngaji lah, enggak ketiban giliran gue kan susah. Nanti ketiban giliran itu kan susah kan gitu. Ya kan begitu. Nah udah ngaji nggak masalah kan, udah ngerti beramal, nggak sia-sia. Bagus sekali gayai. Saudara ngasih makan saudara, masya Allah pahalanya besar kan, dia masih udah bagus, udah mau beramal kan, udah beda niatnya kan. Ya itu bang, terakhir kesimpulannya bang, kesimpulannya juga ayat 8 belum ya, masya Allah. Ayat 8 apa sempurnanya Islam ini? Ya'muru bi husnil jiwari wa yanha an sayyi'ihi. Ini Islam. Jadi Islam itu jangan sampai dengan tetangga yang kita itu saling tahu kekurangannya, malahan kesempatan ya. Kesempatan tahu lengahnya gitu loh Pak Fadli maksudnya. Tahu lengahnya kan gitu. Enggak boleh. Tetapi itu tetangga, kita tahu haknya tetangga, walaupun dia non muslim, tetap bisa memerintahkan apa? Baik dengan tetangga. Bi husnil jiwar wa yanha'an sayyi, melarang untuk berbuat buruk kepada tetangga. Ya ini semua tetap harus bersumber dari akidah ya Pak, dari akidah sahihah, dari akidah Islam, dari akidah mencari pahala kan itu. Ya ini kalau bukan dari akidah memang kayaknya beban berat. Seperti umumnya orang yang mencari perumahan kan dan orang kok ya hubungan tetangga bisa nafsi kan itu namanya. Bisa sendiri kan itu, sendiri. Ya, tapi itu kurang pas ya kan? Kurang pas. Ya, umumul qaul secara umum Islam apa yang Islam adalah annal Islama ya'muru bi kulli khuluqin fadil. Islam banyak memerintahkan semua perangai yang baik. Wa yanha an kulli khuluqin sabilin. Islam melarang semua perangai yang rendah. Loro yo sambat, sehat yo sambat, sakit keluh kesah, sehat sambat ya. Rugi ngoyo-oro dadi yo ora nrimo. Ora nrimo. Dadi ora nrimo. Ya gitu. Itu enggak sesuai Islam. Kan enggak seperti itu. Islam mengajarkan kita walaupun sakit, walaupun sehat, sakit sehat sama-sama apa? Dapat sama-sama ujian. Sama-sama ujian. Itu sakit bukan kegagalan, sehat bukan kesuksesan. Sakit dan sehat itu adalah sama-sama ujian. Sama-sama ujian yang dinamakan berhasil, yang bisa tidak keluh kesah ketika sakit, yang bisa syukur ketika sehat. Kan itu namanya Pak Islam memerintahkan khuluqin fadil, melarang khuluqin safil. Itu gitu Islam.
Itu semua bisa kalau Islam, kalau kita itu pasrah kepada Allah. Tapi kalau lupa pasrahnya ya nggak bisa seperti itu kan gitu. Ya berarti sabar yo. Kowe ora nglakoni loro, ngono jenenge sabar iki, Pak. Kowe ora loro nampun sabar. Kowe ngrasake ya ora sabar paling. Kan begitu, Pak. Enggak mau suruh sabar. Gampang ngakon sabar, sing ngrasake iki loro ora neram. Itu kadang ya gitu lah kalau kita kadang praktek gitu. Praktek itu kadang gitu, kita praktek berdakwah, nasihatin orang sakit itu sabar, orang nglakoni ngakon sabar gampang. Iya. Nah, udah pakai akidah iman. Cuma dari hari ini sudah pakai akidah semua. Ya. Yang muru bikuli amalin sholihin wa yanha an kulli amalin sayyi'in. Jadi Islam menyuruh semua amal yang soleh dan melarang semua amal yang buruk. Ringkasnya, qala ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Rampung berarti itu. Rampung kata pertama selesai. Ini Pak, ada pertanyaan sampai sini? Ayatnya berarti diterjemahkan sendiri ya. Itu ayatnya. Ini kemuliaan Islam, jadi kita semua ini dibangun yang kita inginkan dari akidah Islam. Jadi kita ini memang kembali tadi, kamu kesini itu untuk menyerah. Itu bilang kan, untuk menyerah itu dimarahi. Dimarahi gak boleh protes, jangan berontak kalau kamu disuruh amanah, disuruh wafa, disuruh birrul walidain, disuruh silatil arham, disuruh husnil jiwa. Coba kamu datang itu dimarahi sebenarnya hari ini. Piye nak teko mana nak rata kok? Ngerti rata kok ya terus sing ini kan awal kamu dulu sing ini terus itu. Diuring-uring kan awal sampai akhir. Begini macam-macam kita disuruh di sini kan. Tapi ini semua bukti berarti kuatnya akidah. Jadi semua kan bisa diperintah karena akidahnya kuat. Nggak mungkin ini semua bisa ditegakkan kalau pondasinya belum kuat. Nah kalau Islam berani memerintahkan ini memang akidahnya memang benar, memang kuat. Itu pentingnya akidah harus seperti itu Pak. Berarti Islam kan rahmatan lil alamin itu harus basisnya akidah yang kuat. Ya pasti begitu, ya kan? Ada banyak yang mengucapkan rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Ya, mesti begitu. Mesti dari sumber akidah yang kuat sehingga bisa menaungi semesta alam, menyayangi semuanya. Menyayangi semuanya itu sesuai proporsionalnya, ya kan? Proporsional kayak gitu. Tuh ya kita dulu sampai sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.